Bapak Ibu semua, sebelum saya memberikan beberapa hal, saya ingin untuk refleksi ke belakang. Tahun 2002, tahun 99-2000, saya itu posisinya sama dengan kalian. Saya kuliah itu tidak bisa langsung S1. Kenapa? Karena saya ekonominya susah. Maka saya kuliah ambil D3 dulu. Saya ambil D3 perbankan dulu, saya selesai tahun 99. Setelah itu baru saya lanjut S1. Selesainya 2001 atau 2002. Kuliah saya 6 sampai hampir 7 tahun. Artinya apa saya mau sampaikan? Kuliah D3 atau sarjana terapan bukan berarti tidak bisa menjadi salah satu orang terbaik di bangsa ini. Jadi kalian jangan merasa kecil karena D3, tapi justru kalian harus buktikan yang D3 atau sarjana terapan harus menjadi output mengalahkan teman-teman kalian yang menjadi sarjana lengkap yang kuliah katanya di kampus-kampus hebat itu. Dan saya yakin kalian adalah orang-orang terbaik. Berikut, adik-adik semua yang selesai kuliah hari ini. Hari ini boleh berbahagia. Saya pernah merasakan itu juga. Begitu selesai kuliah, seolah-olah kita lah yang paling hebat. Apalagi kita dari daerah. Kalau saya dulu kuliah di Jayapura, kalau pulang ke Fak-Fak, seolah-olah saya adalah masyarakat kelas nomor 1 di kampung itu. Karena pulang sudah sarjana. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa hari ini bukan akhir daripada perjalanan kalian. Hari ini adalah babak awal untuk menghiasi kehidupan dalam memberikan kontribusi terbaik kepada rakyat, bangsa, dan negara. Yang sudah bekerja, saya ucapkan selamat. Ini menunjukkan bahwa kampus ini bukanlah kampus omon-omon. Sekali lagi, yang sudah bekerja saya ucapkan selamat. Dan ini membuktikan bahwa kampus ini dibentuk untuk mencetak wisudawan-wisudawati yang siap terjun ke lapangan pekerjaan. Laporan dari Pak Prahoro tadi mengatakan bahwa ada kurang lebih sekitar 83 orang yang sudah 87 orang siap masuk lapangan pekerjaan. Yang belumnya berapa, Bu, Direktur? 200, Pak. Nanti yang 200, nanti saya minta kepada Kepala SKK Migas, Dirjen Migas, Dirjen Minerba untuk menginventarisir agar mereka dipromosikan untuk mendapatkan pekerjaan layak dan pantas di negara kita. Bagi lulusan yang benar-benar bagus, ya, ada juga yang mohon maaf. Kalau kita di mahasiswa itu ada yang betul-betul fokus untuk siap kerja, tapi ada juga yang aktivis. Nah, biasanya yang aktivis ini seperti saya dulu, teknis tidak terlalu menguasai, tapi olahannya sangat menguasai. Nah, di dunia kerja, dunia olah-olah itu di dunia politik sama dunia bisnis. Kalau kalian masuk kerja itu harus profesional, harus profesional. Jadi saya minta Pak Sekjen dicek betul, jangan sampai yang kita dorong itu adalah cuma tukang protes di perusahaan. Kalau tukang protes di perusahaan, perusahaan nggak bisa berkembang. Terkecuali kerja sudah lama, sudah ngerti perusahaan, baru protes, itu bagus. Itu namanya leadership.
Wisudawan dan wisudawati, tantangan kita ke depan ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan lifting. Lifting kita sekarang sejak 2008 sampai dengan 2024 tidak pernah mencapai target dari APBN. Kalau kita menengok ke belakang, Indonesia menjadi salah satu negara OPEC, penghasil minyak. Dan salah satu yang ikut menginisiasi lahirnya negara-negara OPEC. Pada 96-97, kalian mungkin belum lahir, saya waktu itu masih mahasiswa, lifting minyak kita itu kurang lebih sekitar 1.500.000 barel sampai dengan 1,6 juta barel per day. Konsumsi kita waktu itu baru 500.000 barel per day. Ekspor kita 1 juta barel per day. Pendapatan negara kita di tahun 96-97, 40% itu bergantung pada hasil migas. Sekarang proses lifting kita menurun terus. Dan di tahun 2024, lifting kita hanya 580.000 barel per day. Konsumsi nasional kita itu kurang lebih sekitar 1,6 juta barel per day. Jadi kita impor 1 juta barel per day. Total impor kita untuk minyak, BBM, crude, dan LPG per tahun itu kurang lebih sekitar 500 triliun rupiah. Ini tantangan kita. Pertanyaannya adalah, apakah sumber daya alam kita menyangkut minyak di negara kita sudah habis? Adik-adik semua masih sangat banyak. Ada 39.000 lebih sumur yang ada di Indonesia. Ada 16.000 lebih yang berproduksi, sisanya hampir kurang lebih sekitar 20.000 itu sumur idle well dan atau sumur-sumur yang juga belum kita kelola. Siapa yang akan mengelola ini semua? Harapan saya dan atas arahan Bapak Presiden, kita pingin putra putri terbaik yang akan mengelola sumber daya alam kita, dan itu salah satu di antaranya ada pada kalian semua yang hari ini sudah. Jadi jangan serahkan pengelolaan sumber daya alam kita kepada orang lain. Usahakan di negara kita dulu. Saya bersyukur dalam kurun waktu 3 bulan kami melakukan peresmian peningkatan lifting di Natuna. Itu 99-97% itu tenaga kerjanya adalah anak-anak domestik, anak-anak ibu pertiwi, alias pribumi Indonesia asli, orang lahir, besar, dan suku-sukunya ada di Indonesia. 1 bulan lalu kita resmikan lagi oleh Bapak Presiden lifting kenaikan 30.000 barel di Cepu sini oleh Exxon dan Pertamina. Laporan yang masuk ke kami 99% tenaga kerjanya juga adalah anak-anak Indonesia asli. Ini artinya setiap tahun menunjukkan kepada kita bahwa kualitas tenaga kerja dalam negeri tidak kalah dengan kualitas tenaga kerja dari luar negeri. Tapi kita butuhkan generasi-generasi ke depan yang melanjutkan tongkat estafet. Adik-adik semua, dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa ke depan orang yang akan dipakai di negara ini, orang yang akan mendapatkan posisi kepercayaan di semua bidang di negara ini, tidak lagi berdasarkan atas latar belakang keluarga. Saya ulangi, tidak lagi berdasarkan atas dasar latar belakang keluarga.
Bapak Jenderal, Bapak Menteri, Bapak Konglomerat, Bapak Kepala Dinas, Bapak Gubernur atau orang tua Gubernur Bupati, belum tentu anaknya akan menjadi orang-orang hebat kalau dia tidak mempersiapkan diri dengan baik. Anak-anak petani, anak-anak buruh, anak-anak yang mohon maaf mungkin keluarganya jauh dari harapan ekonomi, juga saya ingin mengatakan belum tentu kalian ke depan kalah dari anak-anak orang kaya. Saya doakan kalian semua menjadi orang-orang hebat yang mampu berkompetisi. Untuk adik-adik saya dari daerah, jangan pesimis. Mau dari Sumatera, mau dari Sulawesi, mau dari Papua, mau dari Maluku, mau dari Kalimantan, mau dari Jawa, kabupaten kota. Jangan pernah merasa bahwa orang-orang Jakarta itu adalah orang-orang hebat. Mereka boleh hebat, tapi kita orang daerah jauh lebih hebat dan punya daya tarung untuk mengalahkan mereka. Jangan minder adik-adik semua. Saya ingin menyampaikan ini, jangan minder. Sekarang banyak pejabat di Jakarta itu orang daerah, orang berproses dari daerah. Jadi jangan ada rasa minder itu. Yang kedua, menyangkut dengan hilirisasi. Hilirisasi adalah salah satu program pemerintah yang harus kita sukseskan. Hilirisasi di Indonesia itu tidak hanya pada sektor minerba, tapi juga di sektor gas dan minyak, di sektor perikanan, di sektor kehutanan, di sektor pertanian dan perkebunan. Semuanya kita akan masuk. Nah, khusus untuk hilirisasi di sektor minerba dan oil and gas, ini ditangani langsung oleh Kementerian ESDM. Kenapa ini hilirisasi kita lakukan? Adik-adik semua, selama ini sejak Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka, Indonesia hanya dikenal sebagai negara yang mengekspor bahan baku. 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda. Mengambil apa? Mengambil sumber daya alam kita. Mereka ekspor ke dunia. Kita hanya menjadi negara penghasil sumber daya alam. Dalam Undang-Undang Dasar 45, kekayaan semuanya ini harus dikuasai oleh negara dan dikelola dan dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Maka hilirisasi kita harus bangun. Industri kita harus bangun adik-adik semua. Supaya apa? Menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan, itu sama dengan ketika seluruh perguruan tinggi yang mahasiswanya siap untuk bekerja, maka keluar itu ada lapangan pekerjaan yang disiapkan. Kalau tidak ada lapangan pekerjaan disiapkan, saya takut suatu saat kampus akan menjadi pabrik pembuat pengangguran intelektual. Tapi saya bersyukur di kampus ini begitu selesai, sebagian yang sudah selesai kuliah langsung diterima di perusahaan-perusahaan yang saya lihat tadi cukup luar biasa sekali. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan kepada Ibu Direktur bahwa tahun ini ada sekitar 456, nanti sekitar 50 orang nanti beasiswanya dari ESDM. Ya. Nanti saya akan carikan CSR untuk biaya 50%. Tadi saya tanya Ibu Direktur, dari 456, 50% lebih berapa? 30% sudah beasiswa. Selebihnya belum. Oke, 50 orang nanti kita yang cari beasiswanya sampai selesai. Ya. Nanti Pak Kepala BPSDM tahun depan itu harus nambah, sekarang 456. Harus nambah minimal tambah 100. Jadi ke depan itu 556.
Kenapa? Karena ternyata saya juga kaget. Yang berminat masuk di kampus ini kurang lebih sekitar 7.000 orang. Diseleksi lewat 3 tahap. Yang diterima hanya 456, enggak lebih dari 10%. Artinya kampus ini cukup luar biasa dan diinginkan oleh adik-adik kita yang selesai kuliah untuk masuk. Nah, karena ruangannya tadi belum lengkap, Pak Sekjen, saya minta tahun ini juga tambahin bangun ruangan tambahan untuk kampus ini. Harus tambah. Dan bisa menambah 100 orang. Nanti di tahun depan, nanti dianggarkan, nanti kita cari sponsornya untuk dikasih beasiswa, itu sekitar 100 orang di tahun depan. Itu. Tapi yang direkrut adalah yang bagus-bagus. Jangan yang nepotisme. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Jangan karena kalian pikir saya dari timur terus lebih banyak anak timur. Tapi kalau bagus nggak apa-apa juga. Yang penting semuanya dari Aceh sampai Papua harus bagus semua. Saya pikir adik-adik semua, saya ucapkan selamat kepada kalian. Kalian hari ini menjadi orang-orang yang terhebat. Dan saya tadi waktu proses kucir ya? Pemindahan kucir. Asik juga kita ingat dulu tahun-tahun itu kan. Dulu waktu saya mau kuliah selesai, itu nggak jelas masa depan saya apa. Benar, nggak jelas, nggak pernah terbayang saya besok akan kerja apa. Karena saya dulu aktivis, sering ditangkap. Karena sering demo dulu. Saya ketua senat dulu, sekarang BEM. Jadi setelah kuliah itu kata dosen-dosen saya mengatakan begini, alhamdulillah, selamat yang tukang rusuh kampus telah pergi. Jadi bukan, ya saya merasa masih pingin kuliah, tapi ternyata dosen-dosen bilang ini bikin pusing kita aja, cepat-cepat pergi kau pergi. Tapi kan dosen-dosen gak pernah tahu bahwa tidak lebih dari 20 tahun, orang yang disuruh pergi ke kampus itu cepat keluar, jadi menteri investasi. Nggak pernah tahu mereka. Itu. Jadi adik-adik semua, saya nggak punya latar belakang disiplin ilmu di urusan minyak, apalagi di tambang. Kalian yang punya itu. Kalau saya latar belakang saya ekonomi, bisa Allah dan Presiden mengantarkan saya untuk jadi Menteri SDM, maka saya yakin kalian suatu saat akan menjadi Menteri SDM untuk menggantikan saya. Saya pikir demikian, terima kasih, saya ucapkan selamat. Saya tidak boleh lama-lama karena habis ini ada acara lain lagi dengan Pak Bupati, mau kunjungi sumur-sumur masyarakat dan melihat listrik masuk desa. Habis itu saya langsung ke Surabaya. Demikian, selamat dan sukses kepada Ibu Direktur dan seluruh sivitas akademik dan seluruh mahasiswa yang ada. Kalau boleh habis ini kita tinjau ruangan sedikit ya, biar saya lihat fasilitas supaya saya bisa tahu apa yang saya harus lakukan untuk kampus ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.